dakwah saat ini itu beragam Bapak, Ya, dari mulai betul. yang kreatif, digital, kemudian ada juga yang menghibur Bapak. Lah ini menurut Bapak, genre dakwah saat ini tuh dinamika perkembangannya, menurut pandangan Bapak seperti apa Pak Muskino? Sekarang itu semakin pesat perkembangannya. Kalau dulu kan misalnya hanya sekedar di mimbar barangkali, Betul. kemudian di majelis taklim, atau mungkin lebih canggih sedikit di media cetak. Kita sering lihat semacam tulisan-tulisan yang ditulis oleh para kolumnis yang memang berbackground keislaman. Tetapi hari ini itu semua ya tentu masih ada, tetapi itu kemudian semakin cepat, semakin beragam, berubah, mengalami transformasi seiring dengan budaya manusia, Betul. budaya termasuk teknologi, terus cara orang berkomunikasi kan sekarang sudah berbeda. Mungkin dulu orang berdakwah itu identik dengan kiai, dengan ulama, mubaligh, ustadz ya. Barangkali saat itu dakwah itu hanya dimonopoli oleh orang-orang yang dianggap ahli, yang punya background keagamaan yang kuat. Tapi kalau dakwah dalam bentuk cerita pendek, video, pesan-pesan motivasi yang barangkali tidak bertaburan dalil, Quran dan hadis ya, tetapi itu juga menarik dan itu bisa dibawakan oleh mereka yang barangkali backgroundnya bukan keagamaan, bukan santri, bukan orang UIN misalnya, tetapi mereka punya keahlian, punya passion untuk menyebarkan kebaikan. Itu bagi saya positif saja, nggak masalah. Jangan kemudian dakwah itu hanya dipahami one man show, seorang narasumber yang ngomong. Ya mungkin mereka yang paling kelihatan, tapi kan kalau tidak ada tim-tim kreatif itu juga nggak bisa berjalan sekarang. Kita butuh konten-konten dakwah, genre dakwah misalnya yang berbasis gambar, berbasis video. Nah untuk kesini kan kita butuh aplikasi dan keahlian, misalnya kartun, animator. Hari ini Kartun butuh juga. itu. Ya ada yang misalnya dakwah lewat sastra misalnya Mbak Mona, atau kalau suka nulis puisi, suka nulis novel, mungkin dakwah lewat novel akan lebih mengena, lewat cerpen lebih mengena daripada kita ceramah seperti ini atau di panggung atau di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, kembali lagi di podcast Fakultas Dakwah, yakni di segmen Rumi, ruang untuk mencari inspirasi, tempat yang asyik buat ngobrol santai, berdiskusi, dan tentunya membawa manfaat yang sangat luar biasa hebat. Dan di sini saya Mona Indira, teman-teman, sebagai host pada segmen kali ini, dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh gurunda saya yang sangat luar biasa hebat. Beliau juga merupakan dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto, yakni Bapak Dr. Muskinul Fuad, Magister Agama. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya nih Pak? Baik Mbak Mona. Alhamdulillah, ini saya biasanya ini Bapak melihat Bapak ini dari jauh loh Bapak. Dalam berbagai acara, termasuk kemarin yang di Radio Star Anniversary ke-21, saya melihat Bapak hanya dari jauh, Bapak menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Sekarang Alhamdulillah bisa bertemu Bapak langsung, Bapak, untuk menanyai tema kali ini Bapak, yaitu tentang genre dakwah saat ini, Pak Muskinul. Ini saya manggilnya Pak Muskinul atau Pak Fuad? Saja. Pak Fuad ya Pak ya. Nah, mengenai dakwah pada era digital sekarang nih Bapak ya, yang sangat luar biasa, bagaimana platform-platform digital mempengaruhi anak-anak muda nih Bapak, khususnya Gen Z, yang dimana dakwah saat ini itu beragam Bapak, dari mulai yang kreatif, digital, kemudian bagaimana ada juga yang menghibur Bapak. Lah ini menurut Bapak, genre dakwah saat ini tuh dinamika perkembangannya, menurut pandangan Bapak seperti apa Pak Muskino? Baik Mbak Mona, jadi memang kita lihat dakwah hari ini tentu berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, generasi saya kecil dulu, kemudian ketika muda. Belum ada ini ya Bapak? Intinya sekarang itu semakin pesat perkembangannya. Betul. Kalau dulu kan ya misalnya hanya sekedar di mimbar barangkali, kemudian di majelis taklim, atau mungkin lebih canggih sedikit di media cetak. Kita sering lihat semacam tulisan-tulisan yang ditulis oleh para kolumnis yang memang berbackground keislaman, tetapi hari ini itu semua ya tentu masih ada, tetapi itu kemudian semakin cepat, semakin beragam, berubah, mengalami transformasi seiring dengan budaya manusia, budaya termasuk teknologi, terus cara orang berkomunikasi kan sekarang sudah berbeda. Sekarang
cara orang berkomunikasi itu lebih interaktif ya, lebih dekat. Kemudian mereka menjadi subjek. Kalau dulu kan kita hanya mendengar, hanya Betul. menyimak, hanya nonton, hanya membaca. Sekarang audien dakwah atau jamaah atau mad'u bahasa kita itu lebih diposisikan sebagai orang yang juga perlu didengar. Hmm, Pendapatnya perlu didengar, bagaimana dia memahami, bahkan barangkali, yang sangat kelihatan tuh ya, tadi yang disampaikan Mbak Mona tadi, sangat digital gitu ya, konten-kontennya semakin beragam. betul. Bahkan kita juga bisa sebut sebenarnya dakwah itu memang, tidak hanya satu bentuk, sebagaimana dulu kita pahami kan hanya ceramah saja. Sekarang kita bisa melihat orang bisa berdakwah lewat stand up comedy misalnya, Betul. lewat video pendek, lewat, story misalnya Mbak Mona mungkin bisa bisa cerita, apalagi kan Anda mungkin lebih relate ya. Kalau saya pribadi sih meskipun tidak meninggalkan medsos, tapi saya sendiri tidak terlalu banyak, mengikuti, konten-konten dakwah yang seperti itu. Mungkin Mbak Mona bisa memperkuat apa yang saya rasakan, apa yang saya amati. Misalnya kalau Mbak Mona sendiri misalnya sekarang lebih banyak, ya bukan terpapar, tapi lebih banyak tereksposur istilahnya lebih banyak mengkonsumsi konten yang seperti apa, yang kita sebut dengan konten dakwah. Kira-kira begitu? Iya iya, Bapak. Memang fenomena sekarang, anak-anak muda pun terjun langsung dengan berbagai kreativitas ya, Bapak, ya. Iya. Kayak konten, Islami seperti itu dan lain sebagainya mungkin lewat lewat lewat, penulis-penulis yang sangat luar biasa sekarang, Bapak. Kalau Mbak Mona sendiri kira-kira yang suka yang seperti apa, yang hampir tiap hari dibaca atau ditonton? Kalau saya biasanya, yang sekarang lewat platform-platform ini, Bapak, Fakultas Dakwah, Bapak. Enggak, maksudnya apa, jenis kontennya apa? Di luar yang kita miliki misalnya? Jenis kontennya Yang 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 lebih seneng menurut yang Yang lebih menarik biasanya konten anak-anak muda yang di Instagram ya, oh Bapak, ya. Instagram, oke. Ya biasanya memang apalagi Dalam bentuk anak-anak video? KPI, Oh iya gitu, betul. Itu kayak serat maknanya lebih dalam, seperti itu. Tapi memang Bapak, mengenai peran influencer sekarang ya, Oke, Bapak, ya, yang sangat luar biasa, mereka menyelami berbagai hal, terutama ini dakwah nih, Bapak, yang tadi Bapak, sampaikan bahwa oke, zaman dulu itu dakwah memang di atas mimbar dan hanya memang orang-orang yang memang kita sebut tertentu yang sanad ilmuannya itu sangat luar biasa, Bapak. ya, Tapi sekarang itu tidak terjangkau dan, sekarang sangat terjangkau dan sangat, tidak terbatas, Bapak. Siapapun iya betul. memang memang, di dalam Al-Qur'an juga ya, Bapak, telah disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Bagaimana memang anak-anak muda, eee memahami bahwa memang, terus, melakukan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, Bapak. Tapi melihat saya, Bapak pribadi, Ya, melihat influencer yang sangat beragam, itu bukannya malah, mereka mengambil intisari dari dakwah itu sendiri, tapi malah mereka bertolak belakang, Bapak. Yang mana itu ada sebagian oknum yang memang malah justru mengarahnya adalah memecah belah sebuah intisari dari dakwah itu sendiri, Bapak. ya, Itu Bapak melihat fenomena seperti itu seperti apa nih, Bapak? yang jelas memang kita nggak bisa mencegah ya, dalam Betul betul. pengertian mungkin dulu orang berdakwah itu identik dengan kiai, Iya iya. dengan ulama, dengan mubaligh, ustadz ya. Iya. Barangkali waktu saat itu dakwah itu hanya dimonopoli oleh orang-orang yang dianggap ahli, yang punya background keagamaan yang kuat. Tapi kalau dakwah dalam bentuk cerita pendek, video, pesan-pesan motivasi yang barangkali tidak bertaburan dalil Quran dan hadis ya, tetapi itu juga menarik dan itu bisa dibawakan oleh mereka yang barangkali background-nya bukan keagamaan, bukan santri, bukan orang UIN misalnya, tetapi mereka punya keahlian, punya passion untuk menyebarkan kebaikan. Itu bagi saya positif-positif saja, nggak Positif. masalah. Hanya saja memang, itu hanya sebagai apa, kalau saya itu ya motivasi awal saja. Bahwa kalau kita senang kepada konten tertentu dari tokoh influencer tertentu itu nggak masalah. Selama Mmm, memang orangnya tidak mengajarkan apa, ya mungkin kejelekan lah ya. mhm. Benar-benar memang kelihatannya kita kan bisa lihat tuh mana yang
kelihatannya tulus, mana yang memang istiqomah itu kan kelihatan. Tetapi memang harus kita akui itu peluangnya ya. Jadi peluang hari ini dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun Iya, dengan betul betul. materi yang ringan, tidak terlalu dalam, tidak terlalu berat ya. Karena Sudah anak-anak sekarang butuh dipersiapkan. yang ringan-ringan, Iya, butuh yang pendek-pendek ya. Tidak betah pendek, terlalu singkat, yang dapat panjang. gitu ya. Itu masalahnya di situ. Karena kita terlalu banyak informasi dari berbagai platform, kan kita nggak punya waktu lagi barangkali ya. Iya, Anak-anak muda sekarang tuh suruh baca, kan nggak bisa literasi tahan ya. dari berapa menit saja kan. Betul betul betul. Termasuk nonton video panjang itu juga tidak bisa seperti dulu kan. Iya, Kita tuh sering terganggu, kalau bahasa anak muda sekarang terdistract ya, terdistract betul. dengan konten-konten lain. Oleh karena itu tantangannya memang ya yang panjang tetap perlu ya, ada platform-platform yang barangkali menyediakan sebuah kajian podcast dialog yang dari para ulama otoritatif yang memang panjang, tapi yang pendek-pendek, yang short, yang praktis-praktis itu juga perlu. Iya, Bapak. Dan temanya memang kadang-kadang suka harus relate ya dengan hal-hal yang Fenomena sekarang dialami ya. Gen Z Gen sekarang Z itu, nggak bisa sekarang. terlalu apa, bukan tidak serius, tapi tadi bahasa Mona mungkin, "Kok kayaknya itu banget, pengajian banget ya," gitu. Nah, bisa nggak dakwah itu yang tidak terlalu kuat Oh, pengajiannya, tidak iya. menggurui, Betul betul. tapi kena gitu. Bahkan sekarang barangkali dakwah itu bisa kita lihat lewat komik ya, di web ya, atau disebut dengan webtoon misalnya, ada lewat kartun, ada lewat lah kayak gitu-gitu kan kiai mungkin nggak bisa kan? Iya, Kita butuh kehadiran, keahlian-keahlian tertentu supaya dakwah itu lebih menarik dan lebih sesuai dengan tantangannya. iya. Karena anak-anak muda sekarang dihadapkan pada berbagai film, berbagai kartun yang luar biasa, di mana itu syarat konten kan. Kontennya nilainya kita nggak tahu apakah itu Islami atau tidak. Iya, Banyak betul. bahkan yang mungkin membuat jauh dari, nilai-nilai agama kita. Oleh karena itu menurut saya memang itu tidak bisa dielakkan, Mbak Mona. Jadi jangan khawatir kalau mereka-mereka kita yang mungkin tidak kuat di konten keislaman yang mendalam itu, kita bisa berpartisipasi dalam dakwah yang lebih ringan. Itu yang dibawakan oleh para influencer. Mmm, Tetapi harus kita akui memang salah satu, apa Mbak Mona, mungkin salah satu kelemahannya betul tadi. Kad tantangan yang harus iya, kita kadang-kadang saring ya, Bapak, ya. ya kadang-kadang mungkin, perlu divalidasi. Validasi, Jadi kalau betul kita betul. dapat nih dari sebuah konten pendek dari tokoh influencer tertentu yang mungkin Iya iya, kita nggak tahu itu benar atau tidak, nah heeh. itu harus validasi. Kita semacam apa, second opinion kepada ustadz kita, kepada dosen kita, kepada guru kita, kira-kira itu benar nggak ya? Kira-kira. Kalau memang itu Mmm, mengundang keraguan. betul betul. Meskipun memang kita betul tadi yang Mbak Mona kutip, kita semua wajib berdakwah. Dalam pengertian sebagai muslim, setelah kita menjadi muslim itu kan bukan hanya kita ingin menjadi muslim untuk diri kita sendiri kan, kita oleh Allah kan disuruh berdakwah tadi. Selain itu kita bisa, merujuk pada surat Al-Asr kan, kita disuruh Betul betul. watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, sekarang watawasau bil haqqi itu tidak bisa hanya lewat ketemu secara offline begini. Di media sosial kita juga harus watawasau bil haqqi. Nah, itulah dakwah yang bisa kita Betul lakukan betul. hari ini. Sehingga kemudian memang satu sisi memang itu peluang untuk kita semakin bermanfaat di era digital ini, tapi satu sisi betul tadi Mbak Mona, bahwa mungkin, kadang-kadang kita bisa lebih asik hal-hal yang dangkal, yang unsur hiburannya lebih kuat, tapi Tidak kontennya meninggalkan kontennya kadang ditinggal. Nah, oleh karena iya, itu kita harus tetap mengkonsumsi dakwah-dakwah yang serius, dakwah-dakwah yang panjang sesuai dengan waktu, apalagi kalau itu kemudian terkait dengan, mata kuliah kita, terkait iya, dengan betul betul. mungkin keislaman kita, ya kita harus ngaji serius juga. Harus balance. Ya, kita boleh kayak semacam mengidolakan dai-dai muda yang sekarang lebih, apa bahasa Mona mungkin mungkin lebih Lebih gaul, gaul, lebih Bapak. apa lagi. Tapi kita boleh, dan harus menurut saya, tetap mengaji kepada mereka-mereka yang punya otoritas. Mungkin mereka tidak viral di media, Betul. tapi mereka adalah guru-guru kita yang barangkali juga perlu kita jaga bagaimana supaya
mereka itu memberikan ilmunya kepada kita. Artinya Misalnya seperti Gus Bahar, ya Gus Mos. betul. Ya, ada yang viral tapi juga otoritatif ya, Iya, karena memang punya platform kredibilitas dia kredibilitas. dari segi integritas, dari segi Iya, keahlian. Begitu Mbak Mona. Jadi harus balance tuh. tidak boleh meninggalkan yang memang Iya, betul-betul ahlinya kira-kira ya begitu Bapak ya. ya. Atau kita juga harus mungkin tahu batas. Kalau kita sebagai orang yang berdakwah nih, Iya. tahu batas bahwa kita mungkin tidak bisa menguasai semua tema ya. Kita harus membatasi pada kira-kira genre kita ini mampunya yang mana. Hmm, Mungkin kita hanya sekedar quote-quote motivasi barangkali. hmm. Itu juga berdakwah. Jadi luar biasa sekarang. Jadi saya berpesan pada anak-anak muda kita Gen Z ini, yuk kita juga aktif berdakwah supaya dunia digital itu isinya kebaikan. Iya, iya. Jangan cuma joget-joget, jangan Hmm. cuma apa namanya kalau TikTok joget Bapak, sambil pargo Velocity. apa gitu loh. Ya itu boleh lah ya, tapi jangan kemudian sibuk di situ sementara kita lupa Iya, esensinya. iya. Begitu Mbak Mona. Berarti yang tadi Bapak Muskinul Fuad sampaikan adalah memang kita face to face memang harus bersikap baik ya Bapak terhadap Ya, sesama. Tapi jangan melupakan personal branding platform kita di media sosial juga betul. harus baik. Itu juga Iya. salah satu cara kita juga untuk berdakwah ya Bapak ya, media sosial itu. Jadi jangan Bahkan kalau dalam ilmu dakwah itu ada juga dakwahnya setan. betul. Jadi jadi barangkali ya, kita di medsos itu berdakwah juga, tapi dakwah ke setan loh gini, dakwah kepada keburukan. Karena secara Iya, netral iya, kan iya, itu iya. ajakan, iya kan? Sulit juga ya Nah, Bapak. oleh karena itu kita harus dakwah yang ilallah lah, yang kepada Insya Allah. kebaikan, kepada keislaman. Meskipun keislaman itu tidak harus formal, tidak harus selalu Iya, zikir secara misalnya ya yang kaku secara ya Bapak. ya tidak harus. Kita Tidak bilang, harus. "Yuk kita jadi orang baik, yuk kita sholat." Itu saja sudah cukup itu. Tidak Masya harus Allah. kemudian, Iya betul betul. sholat itu kewajiban, kalau nggak sholat neraka. Nggak harus begitu. Karena kan anak-anak muda sekarang nggak suka dihakimi, Iya. nggak suka digurui. Jadi kita coba pilih dakwah, apalagi kalau sesama anak muda itu yang tidak menggurui. Dari hati Tapi ke hati ya betul, Bapak. yang lebih menyentuh, yang ya barangkali kita perlu tahu bahasa mereka. Bahkan saya kemarin lihat tuh gini, Mbak. Ada seorang dai muda, dia punya background pesantren, tapi Hmm. kemudian alih-alih dia tidak malah memang awalnya dia dakwah di mimbar. Oh. Dia bahkan sekarang merambah ke dunia game. Oh Jadi dia game. masuk ke sebuah aplikasi game yang mungkin yang terkenal sekarang lah, Mobile Legends misalnya. Dia masuk di situ, dia ikut main, tapi sembari main itu ngajak para gamer itu, "Yuk kita sholat dulu," misalnya kayak gitu. Oh. Itu luar Iya iya biasa iya menurut iya. saya, sebuah gebrakan Hmm. dakwah yang itu bisa menjadi genre. Karena anak-anak muda ini kadang-kadang perlu didekati dengan bahasa mereka. Ya, kalau dalam bahasa ilmu dakwah itu kita harus berdakwah dengan bahasa kaumnya. Hmm. Jadi kalau kita Sesuai dulu perkembangan zamannya juga ya Bapak ya. kalau dulu kan pendahulu kita itu Wali Songo, Hmm. dia datang ke masyarakat Jawa, Betul. dia tahu budayanya ini, mereka sukanya ini, Tradisinya maka apa, budayanya betul, apa, mereka kemudian diselami terlebih dahulu ya Bapak. mengembangkan tradisi, kemudian diisi dengan ajaran Islam. Nah, Hmm. itu juga terjadi saat ini. Iya iya iya. Mungkin wayang sudah banyak yang ninggalin ya, mungkin lah ya. Jujur saja, Mona apakah tahan nonton wayang kulit itu? Itu hari ini sudah berubah. Anak-anak muda sekarang mungkin, ya ada sih yang masih Iya, mencintai wayang, mungkin menyukai, ada. ya. Tapi berapa persen? Mm-mm. Anak-anak sekarang itu lebih banyak terpapar dengan game, ya kan? Game Iya, iya. online. Itu bisa gimana caranya itu? Sebelum kita bisa bikin game tandingan atau alternatif game yang kontennya konten Islam misalnya, Mm. yang tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan pornografi dan sebagainya, kita barangkali ya seperti main bola lah, netral saja main bola, tapi habis main bola kita ngajak mereka ngapain kayak gitu. Hmm. Itu kalau memang kita belum bisa bikin yang dalam pengertian sama-sama aplikasi game tapi yang kontennya sesuai dengan ajaran agama. Barangkali seperti itu Masya Allah. langkah-langkahnya. Iya, iya, iya. Berarti memang melalui hal-hal kecil seperti itu ya Bapak, Ya, kita harus pintar-pintar. Memang pendahulu kita yang Wali Songo itu kan memang luar biasa ya Bapak, dalam berdakwah itu sangat sulit seperti itu ya untuk ya, mengubah masyarakat, tapi juga menemani gitu budaya tradisinya, tapi sembari berdakwah, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya Bapak. ya.
Dan mungkin bukan tugas juga ya Bapak, peran kita juga sebagai mahasiswa itu kan juga harus menyaring juga ya Bapak, Ya, mana konten-konten yang memang harus dipilih, mana yang harus tidak bertabayun seperti itu Bapak. Karena memang kadang ya yang tadi bahasa Bapak juga terdistract, iya, itu mudah sekali, pokoknya apa yang viral, apa yang FYP gitu iya Bapak, di betul. TikTok sekarang ngajinya itu pada ngaji TikTok Bapak. Itu menurut Iya. Bapak gimana sih Pak? Apakah ada tentunya ya Bapak, hal-hal negatif nih yang akan terjadi? Karena TikTok itu sebuah potongan, terkadang Bapak ada Eee memang pendakwa-pendakwa yang sudah secara full nih Bapak, Mhm, di-upload di YouTube, yang mhm, memang bisa sebanyak mungkin menitannya, jamnya gitu. iya, Tapi dengan seenak, jidatnya Bapak, ada oknum-oknum yang memotong memotong, oke. memotong yang sehingga memunculkan, perpecahan-perpecahan seperti itu Betul Bapak, betul. di TikTok itu terutama Oke Bapak. oke. Itu Jadi bagaimana selain tanggapannya Bapak selain sebagai mahasiswa? kedangkalan tadi, selain kedangkalan, apalagi ya mungkin kita kadang-kadang lupa isinya ya, lebih ke kulit-kulitnya. Betul yang disampaikan Mona tadi. Ada karena orang terbuka sekarang ya, ustadz ceramah yang tadinya mungkin dia sebut untuk internal, tapi karena Iya direkam, iya, di-upload, akhirnya betul kan betul. ketika kontennya memang bersifat khilafiyah, ya, perbedaan pendapat apalagi politik, akhirnya itu bisa menyinggung, kelompok lain. Itu bisa terjadi memang Iya sekarang. iya iya. Jadi seorang ustadz yang tadinya dia tidak menyerang, tapi karena ditanya kan oleh Iya betul. jamaahnya, "Gimana hukumnya ini?" Iya Misalnya kayak iya gitu kan. iya iya iya. Nah, dia Itu tuh kemudian sebenarnya bentuknya internal sih ya. akhirnya ditonton oleh kelompok lain kan, Seluruhnya, ya, iya apalagi bahkan dipotong-potong yang agak sensitif. iya betul betul. Harus kita akui itu dakwah sekarang bisa memecah belah umat dalam Mhm, pengertian untuk hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Oleh karena itu menurut saya, untuk yang bersifat khilafiyah, kalau kita sebagai seorang pendakwah muda termasuk misalnya, kita juga harus, kuat referensinya dari kuat referensinya. berbagai versi, jangan cuma satu versi. Apalagi itu masalah khilafiyah. Kalaupun kemudian kita memilih ini, sebaiknya disertakan. Saya tetap menghormati, orang lain atau ustadz lain yang berpendapat seperti ini. Nah, Tapi kalau saya seperti ini. itu yang kurang Nah, dipahami Bapak kita sama anak serahkan muda kepada Bapak. audien, kepada jamaah kita untuk memilih. Iya iya iya. Bagi saya nggak masalah mengangkat isu khilafiyah, tapi sebaiknya sih memang dakwah hari ini tidak terlalu memperuncing konflik tadi. Politik, khilafiyah, apalagi itu Mbak. Jadi memukul orang lain ya, bukan merangkul ya. Mhm mhm mhm. Dakwah sekarang dengan era digital ini kita harus lebih inklusif dalam pengertian, tidak menegasikan orang lain, tapi memasukkan orang lain sebagai saudara kita. Kalaupun ada perbedaan, kita hargai. Moderasi Itulah beragama ya Bapak ya. moderasi, lebih moderat, tidak terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak terlalu sektarian. Itu juga Iya iya. menurut saya menjadi sebuah kelemahan sekarang. Mhm. Kita kadang-kadang, dengan gampangnya menyebut ustadz si anu, itu dia mungkin ada yang sampai kafir ya, tapi ada yang menyebut itu ahli bid'ah, ada yang menyebut, dia itu Islam yang apa, garis keras, apa yang garis Mmm, lunak, ini gitu iya ya. iya. Nah, itulah, dakwah tantangan kita, dakwah hari ini. Jadi, karena semuanya serba terbuka pada akhirnya, apakah umat akan bisa tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan? Nah, Kemudian apa, bahasa kita ya mungkin lebih bicara keislamannya kadang-kadang kan memang beda-beda, kita iya nggak iya. mungkin satu lah ya. Mhm. Oleh karena itu menurut saya, dengan mudahnya orang berdakwah, satu sisi betul tadi, bisa menjangkau semua kalangan, bisa, apa bahasa kita, lebih fleksibel karena kita bisa Iya, menggunakan platform yang sangat beragam. Nah, betul. tetapi ya itu tadi tantangannya, saking terbukanya akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan, terutama di kalangan mereka yang berbeda dengan kita. Kan kita nggak mungkin bisa nyetop itu, orang Iya motong-motong video. iya betul. Karena dari Yang pihak motong siapa juga nggak tahu ini Pak, iya, karena karena dari pakai pihak, akunnya itu beda. pemilik aplikasinya ya, pemilik YouTube-nya, pemilik TikTok-nya kan mereka seneng, Iya. dapat untung Nah, itu mereka. Pak. Sebenarnya Kalau itu Bapak. kalau nggak diprotes, mereka nggak akan blokir itu kan. Iya. Kalau kita protes baru blokir Justru kan. perpecahannya itu yang mengomentari apa-apa itu malah yang jadi tujuan mereka, Iya. Bapak. Jadi Viewers yang sadarlah, banyak, likes yang banyak. sadarkah kita Mbak Mona bahwa
Sekarang yang untung itu yang punya aplikasi. Kita ini dapat getahnya menurut saya. Iya, Bukan iya. berarti kita nggak boleh menggunakan aplikasi itu. Iya. Justru Tapi malah sadarlah itu. mm-mm. Jadi ketika kita konflik, ketika kita memperuncing hal-hal yang sebenarnya kecil, membesar-besarkan, kemudian kita memelihara permusuhan antar berbagai kelompok politik, ormas dan sebagainya. Itu malah jadi seneng itu pemilik aplikasi itu. Iya, iya, iya. Iya, kita yang akhirnya bertengkar sendiri, Betul, betul. akhirnya malah menimbulkan dosa. Nah, itu yang terjadi hari ini. Itu kadang-kadang kita nggak sadari itu. Itu Begitu Mbak Mona. merupakan tugas juga nggak Bapak buat anak-anak muda untuk bagaimana menyikapinya? Iya, Menyikapi beliau malah justru kita ikut berpartisipasi langsung mungkin Bapak iya. Jadi gini, menanggapi itu apa seperti apa Bapak? kita kan posisinya satu sebagai objek, ya, Objek, ya, sebagai netizen ya, netizen. yang menikmati konten dakwah. Tentu harus punya mekanisme internal. Kalaupun kita mungkin sudah ada teman kita yang tidak sadar, ya kita berdakwah juga, ngajak yuk kita menjadi netizen yang bijaksana, yang tadi misalnya yang Betul. disampaikan Mona tadi, yang bisa menyaring sebelum sharing. Jadi jangan menyebarkan konten secara bebas tanpa ada filter ya dari diri. Apakah ini baik? Apakah ini benar gitu ya? Harus memikirkan ke depannya ya Iya, Bapak. apakah ini nggak menyinggung? Nah, ini kayak gitu tuh kayaknya masih berat. Karena kita masih jumpai konten-konten yang pendek-pendek terutama ya di berbagai platform itu yang Mm-mm. itu kadang-kadang vulgar. Vulgar dalam pengertian kontennya, materinya, vulgar dalam pengertian menyebut orang dan Mm-mm. menimbulkan permusuhan. Mm-mm. Apakah kita akan terlibat dalam peristiwa seperti itu, yang bermusuhan, yang saling menjelekkan, ya. Mm-mm. Tapi memang harus kita akui, kadang-kadang ada nuansa untuk tadi mencegah kemungkaran, Mencegah mengatasi kalau kemungkaran. memang itu Betul. sesuatu yang sudah nyata di kemungkaran di publik kita angkat ya nggak masalah ya. Tapi sesuatu yang masih belum jelas, sesuatu yang masih subjektif ya sebaiknya tidak diangkat. Hmm. Itulah tantangan kita hari ini. Agak Iya, iya. tipis tuh antara ini bener nggak ya? Iya, Nah itu betul. memang perlu ada mekanisme diri kita. Ya kita harus semakin literasinya ya tadi, Iya, iya. semakin melek, semakin bijaksana dalam menggunakan media sosial sehingga Literasi digital intinya Pak. betul literasi digital itu harus ditumbuhkan, dijaga. Jangan kemudian kita tuh kayak orang konyol. Orang konyol itu Iya, iya. artinya ya kayak menggunakan atau membaca atau mengkonsumsi media yang mentertawakan diri kita, mentertawakan orang lain itu secara bebas. Mm-mm. Dan itu menjadi materi-materi yang kadang-kadang nggak ada isinya. Iya, iya, iya. Ya hanya untuk viral-viralan gitu. Hmm. Itulah barangkali yang terjadi hari ini. Iya, iya, iya. Nah oleh karena itu supaya dunia digital kita itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan, dakwah Inspiratif. itu ya Iya. tergantung kita niatnya. Iya, Jangan betul. sampai Mbak Mona kita sebagai hanya konsumen saja. Kita juga harus menjadi produsen kebaikan. Itulah dakwah hakikatnya sebenarnya. Kita sebarkan. Tentu ya jangan over juga. Kita harus menilai kemampuan diri kita. Iya, iya. Kuasai, sampaikan hal-hal yang memang kita paham di situ. Kalau belum Mm-mm. paham jangan berani-berani hanya berkomentar, hanya forward pesan orang lain, video orang lain. Nah kita kalau dikejar, saya nggak tahu, saya cuma nge-share, nggak bisa begitu. Iya, iya. Kita harus bertanggung jawab meskipun Harus itu bertanggung jawab ya Pak ya. produsen awalnya bukan kita, tapi kalau kita terlibat dalam Satu menyebarluaskan, isu itu ya kita nah, juga itu juga ikut. punya tanggung jawab. Iya, punya Ya, tanggung jawab. gitu kira-kira. Iya, memang yang potongan TikTok itu yang tadi Bapak bilang literasi digitalnya. Kenapa tidak mahasiswa berpikir khususnya gitu ya Pak. Kalau misalnya ada konten-konten yang kok kayak gini ya, kok komentarnya dari orang-orang awam kok seperti ini ya. Coba deh aku mau nonton fullnya dulu di YouTube. Nah Iya. harusnya kan seperti itu dulu loh Bapak. Iya. Tapi ini yang terkadang susah gitu. Karena memang FYP sudah satu kita scroll lagi, munculnya itu lagi dan perpecahan itunya yang sama gitu Pak, isunya yang sama-sama mulu. Kenapa tidak dibaca dulu kemudian di YouTube panjangnya seperti itu memang anak-anak sekarang. Ya, intinya meskipun kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang pendek, yang praktis, yang bahasa kita yang menarik, tapi jangan lupakan kedalaman.
Nah, itulah yang dimaksud Mbak Muna tadi. Artinya kita harus tetap memiliki waktu untuk membaca konten-konten yang serius, yang Mhm. panjang. Bahkan mungkin kita tetap perlu baca buku, jangan sehari-hari cuma di depan gadget saja. Iya iya iya. Ya video ya dibatasi lah. Ya memang, ya pada akhirnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya media digital ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengambil jarak. Itu yang menjadi Mmm. persoalan dan tantangan hari ini, termasuk dalam dunia dakwah. Mungkin kadang-kadang karena terlalu banyak konten dakwah kita bingung, mana yang kira-kira pas untuk kita. Iya. Nah, yang pas itu barangkali ya kita membandingkan, oh kalau dai ini kok temanya sesuai nih dengan apa yang kita hadapi. Ya udah itu aja dulu. Iya iya iya. Biasanya kita itu kan mengkonsumsi konten karena ada masalah kan. Iya. Ada sesuatu yang kita bingung kan, oh kok ada konten ini. Nah, silakan nggak Pencerahan apa-apa. nih. Tapi ketika untuk tema yang sama kok ada perbandingan nih, oh kayaknya Oh, kalau ini yang lebih pas, ya boleh silakan kita pilih. Tapi bukan berarti yang lain itu kemudian salah sama kita sekali. iya iya iya. Itulah menurut saya yang Kita bisa tidak kita boleh menutup mata lakukan, juga ya, ya. Bapak, ya? Kemudian yang kedua, jangan lupa kita jangan hanya menjadi penonton. Apalagi kalau Mmm. kita mahasiswa fakultas dakwah ya sebaiknya ya juga terlibat dalam proyek kebaikan di dunia digital yang kita sebut dengan dakwah. Mungkin tidak harus menjadi narasumber seperti saya hari ini misalnya, tidak harus menjadi host, tapi bisa menjadi produsen sebuah acara di mana Anda kameramennya barangkali, Anda Nah, memanfaatkan kemampuan nih, editornya, Anda memanfaatkan animatornya, Anda apalagi Mas, Mbak? Ya kalau ada dalam sebuah kegiatan satu podcast itu kan atau satu proyek itu kan banyak yang terlibat keahliannya. Nah, kompetensi kita bisa kita manfaatkan di situ. oh, Mungkin tidak langsung produktif ya? kelihatan, yang Iya iya. kelihatan mungkin Iya. narasumbernya ya, tapi di balik Belakang layar nih, di banyak belakang layar ini orang jangan lupa itu orang juga hebat sebuah seperti Mas manfaat yang Lukman luar nih. biasa. Dan Itu teman-teman ya, dakwah Pak. juga. Dakwah Artinya ya, Pak, termasuk ya, Pak, ya, menggerakkan tangan. artinya gini, berdakwah itu tidak harus jadi semacam aktor. Aktornya ya? Ini Iya kalau iya di iya. depan layar kaca ini kan kita aktornya nih. Iya, Bapak. Tapi tidak akan terjadi kalau tidak ada fasilitator. Fasilitator itu Betul, artinya betul sekali. yang menggerakkan, yang bikin yang mengadakan alatnya, yang nyoting, yang Betul ngedit, sekali. yang punya aplikasi tertentu sekarang. Itu kan juga butuh itu. Iya Artinya dakwah itu tidak bisa lagi individual saja. iya, butuh butuh Iya, tim. bahkan yang Betul. individual sekalipun ya, siapalah misalnya Mbak Mona suka suka nyimak, konten dakwahnya yang terkenal siapa, dai-nya siapa misalnya. Siapa ya, Bapak? Saya sukanya Gus Misalnya Baha Gus nih, Baha, Bapak. Abdus Somad, Iya. apalagi Hanan Attaqi, Mmm, Ustadz Adi banyak. Hidayat, Iya iya, atau Ustadz siapapun. Hidayat. Itu mereka juga punya tim loh. Iya, Nggak mungkin punya sendiri itu manajemennya ya, ya kan. Bapak. Cuma tidak terlalu kelihatan. Iya iya Tapi iya. kalau dakwah film, misalnya genrenya film nih, temanya dakwah banget lah, atau film yang menuju mengajak kita kebaikan lah ya. Itu kan film dakwah namanya. Iya iya. Coba, untuk lahir sebuah karya film yang bernuansa dakwah itu dibutuhkan berapa orang coba? Banyak sekali, Partisipasinya Bapak, luar biasa. partisipasinya. Itu juga dakwah. Iya iya iya. Jangan disepelekan yang begitu-begitu itu. Jangan kemudian dakwah itu hanya dipahami one man show, seorang narasumber yang ngomong. Ya mungkin mereka Iya yang iya. paling kelihatan, tapi Iya kan iya. kalau tidak ada tim-tim kreatif itu juga nggak bisa berjalan sekarang. Betul. Kita butuh konten-konten dakwah, genre dakwah misalnya yang berbasis gambar, berbasis video. Mhm. Nah, untuk ke sini kan kita butuh aplikasi dan keahlian. Misalnya kartun, animator. Hari ini Kartun juga, butuh itu. apalagi Iya, ada mahasiswa yang misalnya dakwah dakwah ini lewat banget. sastra misalnya Mbak Mona, atau kalau suka Iya. nulis puisi, suka nulis novel. Mungkin dakwah lewat novel akan lebih mengena, lewat cerpen lebih mengena daripada kita ceramah seperti ini atau di panggung atau di mimbar. Ya intinya banyaklah peran yang bisa kita mainkan. Cipta lagu gitu, Bapak, bisa Betul, ya, Bapak? dakwah lewat lagu. Iya. Luar Anak-anak biasa. muda yang Coba suka sekarang ya, nyanyi, ya kan? kenapa kok lagu-lagu anak muda sekarang lebih banyak? Mungkin ya Iya masih iya. didominasi hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin ya Budaya luar juga banyak, Bapak. intinya ada hal-hal jelek lah yang Iya. diajak di situ untuk mengajak Oh, orang iya. patah hati, ngajak orang apalagi. Ya boleh lagu patah hati tapi endingnya harus diserahkan kepada Oh, Allah iya iya. kayak gitu. Itu boleh lagu-lagu yang
Sekarang ada ambiar, ada macam-macam itu kan luar biasa kan. Luar biasa. Anak-anak muda itu kan Hiburan-hiburan. iya, fasih lah ya. Ada istilahnya bapaknya patah hati kan ada tuh. Iya, iya, iya. Ya, Langsung hafal iya, semua Bapak. iya, ada apa lagunya apa istilahnya rajanya orang jomblo Yang gitu. galau-galau. Galau-galau kayak gitu-gitu. Tapi kalau ada esensi di belakangnya itu ya Bapak, Yang penting, serahkan kepada Allah. yang penting potongan apapun yang kita miliki, awalnya mungkin tidak dakwah banget, tapi Iya. endingnya asal ngajak bahwa itu adalah sesuatu yang wajar dan kita harus move on, kita harus menyerahkan iya, kepada betul. yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Upgrade Nah, diri, itu apa ya, itu juga value diri, dakwah menaikkan gitu. value diri, misalnya seperti itu. Iya, Motivasi, kira-kira ada begitu. motivasi-motivasinya ya Bapak Iya. ya. Karena kalau langsung dalil, langsung tausiah ya nanti orang akan takut ya. Aneh gitu. Tapi kalau dari deskriptif dulu cerita, ya itu kemudian Iya. endingnya seperti apa ya itu Oke. juga dakwah hari ini barangkali seperti itu. Happy ending Happy ending. kepada kebaikan, Iya, kepada Allah kepada Subhanahu wa taala. positive ending. Positive ending, ya betul-betul Bapak. Ya memang banyak sekali ya Pak peluang-peluang anak-anak muda khususnya Fakultas Dakwah yang memang harus memaksimalkan ya ini seperti yang di belakang layar ini luar biasa ya Bapak Ya. ya. Itu belajar gitu, bikin film kecil-kecilan, bikin apa kita yang pinter jadi aktor, oke kita kerjasama dengan yang aktor gitu. Pokoknya saling kerjasama ya Ya. Bapak. Bahkan mungkin Sinergi. sekelas kan banyak tuh Bapak, ada yang pintar fotografer, ada yang pintar Fotografi ya. iya fotografi dan lain sebagainya. Itu bisa kita kerjasama menjadi tim seperti itu yang luar Ada biasa. satu lagi yang saya tambahkan. Gimana Bapak? Satu lagi yang kalau misalnya mungkin kita bukan di dunia kreatifnya ya, misalnya bukan di videonya, bukan Iya, di gambarnya, bukan di suaranya, tapi lebih ke aktornya ya, atau kita sebagai narasumbernya. Hari ini anak muda juga butuh narasumber yang banyak baca. Karena Nah, kalau jadi narasumber, entah jadi dai lah, jadi apapun penulis apalagi kan, itu harus riset dulu kan sekarang. iya Iya nggak? betul. Kita betul. ngangkat tema ini kalau nggak riset gimana? Nggak baca kan gimana tuh? Gimana Bapak? Nah, saya pesankan literasi lagi-lagi. Literasi. Literasi bukan sekedar literasi digital, tapi lagi-lagi membaca. Literasi fisik. Membaca bisa dengan buku, membaca konten Buku nomor digital. satu sih Pak. Iya, karena kalau kita Membaca digital dengan buku tuh beda loh Bapak serapannya. iya, betul. Beda. Kalau di HP pasti cepet hilang. Malah Iya. bahkan berapa menit udah nggak inget apa yang dibaca itu. Artinya Nggak tahu ya Pak, ada keistimewaannya iya, gitu. saudara-saudara kita yang berbasis pesantren juga harus kembali ke kitabnya. Iya betul. Cuma kitab itu dikuasai, bisa diterjemahkan dengan bahasa anak muda sekarang. Bahasa Indonesia bisa. Mungkin ngaji bahasa Jawa di pesantren. Tapi kalau Iya, sudah iya, muat di media begini, nggak semuanya paham Jawa. nggak semuanya paham. Maka Kita dirubah kita bahasanya. maknai dengan bahasa. Kitabnya tetap kita kuasai, bukunya Iya, kita iya. kuasai, tapi pengemasannya boleh jadi kita butuh teknologi, butuh bahasa yang baru, yang pas Iya, dengan yang anak kreatif sekarang. Nggak dengan apa-apa. anak sekarang. Kira-kira begitu. Tapi jangan sibuk di pengemasannya, jangan sibuk di bahasanya, tapi esensinya nggak punya. Iya, iya. Apa yang mau kita dakwahkan kalau kita nggak baca? Iya, iya, iya. Itu juga penting yang harus kita perkuat hari ini. Iya, jadi gitu teman-teman, jadi luar biasa banget yang disampaikan oleh Pak Muskinul Fuad bahwa memang literasi itu harus menjadi poin utama. Mau jadi narasumber, mau jadi motivator, mau jadi host, Betul. moderator itu juga semuanya Oh iya. butuh sekali resensi yang benar-benar apa ya Pak, harus valid gitu ya Pak. Kita harus banyak memang membaca buku ya Bapak, jangan lupa seperti itu. Lah Bapak, untuk yang terakhir ya Bapak, untuk kontroversi dakwah yang sedang viral ini Bapak ya, bagaimana anak muda menanggapi fenomena seperti itu Bapak? Bisa kasih contoh misalnya yang mana? Banyak kontroversinya sekarang. Nggak disebut contohnya biar jelas. Nggak apa-apa ini Bapak. Nggak apa-apa. Misalnya perilakunya, nggak usah orangnya. Oh iya Bapak, misalnya kayak dai-nya ngapain misalnya. yang menjadi konflik ya Bapak ya, misalnya kayak ini sih memang satu hal yang aduh. Misalnya Bapak, satu hisapan rokok itu pahala, misalnya, atau yang seperti itu gitu loh Bapak. Ya, itu gimana sih anak yang muda mencium anak kecil gitu ya. Itu kan gini Bapak, sebenarnya itu kan sebuah pembenahan
sebagai bukan kita menggurui ya Bapak, Ya. tapi sebagai pembenahan diri kita sendiri. Pokoknya kan yang namanya cinta kan perlu ada teguran ya Bapak. Teguran itu kan bukan suatu hal yang mengarah kepada kebencian, melainkan itu kepada cinta ya Bapak. Karena esensi cinta itu sendiri kan ada kalau teguran itu juga masih ada Bapak. Ya, artinya gini, memang ya tadi ini kan tantangannya. Ya, tantangannya. Negatif dari apa-apa yang serba viral, Iya, semua iya. diupload. Pada akhirnya terjadilah, tapi juga positif. Iya, Karena iya. kalau nggak ada media begitu, barangkali perilaku menyimpang ya, dalam tanda kutip Iya, yang betul, dilakukan oleh betul. oknum dai itu kemudian tidak diketahui. Akhirnya kan sekarang netizen pada berkomentar, ya, bahkan jangankan Gus yang apa, yang dalam tanda Terkadang kutip iya, yang nakal iya. ya. Tapi terkadang yang kena ormasnya Bapak. Ini Nah, yang sangat sangat disayangkan, yang nah, sangat oke, sangat oke, kurang oke. dipahami oleh anak-anak muda Sebelum bahwa ke ormasnya, iya, kita harus objektif bahwa nah, itu ada yang salah. baik, baik, Oke, baik. contoh ya, kita langsung aja, kalau nggak konkret nggak jelas nanti. Kita Baik, konkretkan Bapak. tuh, misalnya ada perilaku seorang Gus lah ya, Iya, yang iya, kita iya. sudah tahu semua, Iya. dia melakukan adik kepada anak kecil itu kan juga ada kewajaran, ada tidak kewajaran. Kalau sekedar gendong itu mungkin masih wajar, tapi kalau sebagaimana kita ketahui di media ya itu adalah perilaku yang patut ditegur betul tadi. Nggak boleh seperti itu. Karena itu bukan hanya dengan anak kecil kan, Iya, iya, iya. ibu-ibu kan sampai dainya Ini mungkin dipegang-pegang. bisa Bapak untuk pesan Bapak nih ya Pak, untuk yang perempuan-perempuan Nah gitu loh itu Bapak. Terkadang gimana ya Bapak? Kan bedanya selebritis dai dengan selebritis yang bukan dai itu di situ ada batas-batasnya. iya, iya, iya. Nah Kita ini Bapak ya. mengidolakan boleh, tapi jangan sampai kemudian terjadi sentuhan fisik. Ya, itu nggak Nah, boleh. Itu adalah pelanggaran. Nah, disinilah institusi ormas, ada Muhammadiyah, ada NU kan punya lembaga dakwah. Itu iya, mereka iya, iya. harus melakukan kontrol. Nah, Cuma betul. memang ya pada akhirnya ada kontrol yang sangat kejam dari netizen itu ya. Yang mereka komentar dalam Gimana Bapak? tanda kutip mungkin tidak terkendali ya. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu menurut saya selain komentar-komentar dari netizen yang patut kita dengar itu juga harus ada lembaga-lembaga yang otoritatif untuk mendisiplinkan para dai, para habai, para kiai yang dalam tanda kutip ada oknumnya kan, yang Iya. kadang-kadang kontennya tidak Nah ini Bapak. dipertanggungjawabkan. Menurut saya seperti itu, memang harus nggak masalah. Tapi kalau kemudian ada ormasnya terbawa, ya itu memang resiko. Tapi Resiko ya ya Bapak. bagaimanapun kita boleh bahwa itu adalah oknum yang bisa terjadi di ormas manapun. Manapun, Nah, betul, betul. ormasnya harus paling keras Iya. mendisiplinkan anggotanya, atau mungkin bukan anggotanya ya, mungkin mereka kan identik dengan ormas tertentu atau aliran tertentu Iya, ya, iya, iya. ya kita harus mengingatkan. Meskipun dia sudah punya nama besar, sudah viral, nggak peduli, jadi harus kita ingatkan, nggak apa-apa. Yang penting proporsional, tidak kemudian apalagi turunkan, apalagi mundur, apalagi macam-macam. Ya, monggo lah itu. Oh iya, iya, iya. Bagi saya sih itu dinamikanya memang seperti itu. Tetap harus ada yang mengontrol Iya, dengan baik dan bijaksana, dengan betul. hikmah ya Bapak ya. Iya, Ya tetap pakai esensi dakwah yang sesungguhnya juga ya Bapak ya. iya. Dan ya itu tadi ya Bapak, ini terakhir Bapak, dari tadi terakhir terus ya Bapak. Pesan Pak Fuad ini ya, gimana peran kepada anak-anak muda Bapak, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah Mhm. untuk genre dakwah saat ini untuk closing-an aja Bapak, apa Ya, ini pesan dari Bapak? tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita jangan hanya jadi penonton, Iya, jangan hanya jadi penikmat. mmm, Ya, loh saya belum mampu, Pak. Ya memang awalnya kita penikmat. iya. Untuk menjadi penulis yang bagus, kita harus menjadi pembaca yang bagus. Itu dulu, harus membaca dulu ya Pak? Iya. Membaca dulu. Kalau pingin jadi produsen dakwah yang bagus, ya kita harus konsumen dulu, tapi Iya. yang selektif ya, yang serius, nah baru kemudian kita latihan. Sesuai Iya, dengan iya. keahlian kita. Mungkin ada yang langsung jadi narasumber, tapi yang kecil-kecilan dulu, yang mungkin berbasis motivasi, video pendek, cerita,
gitu. Iya. Jadi kita lebih ke kemasannya. Hmm. Kemasannya itu kita bikin yang lebih. Karena dari dulu sampai sekarang yang namanya dakwah materinya begitu-begitu aja, Mbak. Iya. Coba materi tentang syukur. Ya sudah ada. Ayatnya sama Iya, kan? iya, Surat Ibrahim ayat 7 kan? iya. Nah, itu tetap Wa in dikuasai. syakartum. Dalilnya kuasai, Iya, tapi juga kemudian pendekatannya. pendekatan. Nah, dakwah itu bukan semata-mata isinya, tapi juga bagaimana membangun engagement, keterlibatan kepada audiens dan seterusnya. Iya, Jadi iya. kemasan, Kemasan. harus pandai gitu di zaman sekarang itu. Iya, iya. Jadi kita harus kreatif, Harus ya kreatif. terlibat dalam proyek dakwah meskipun jangan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan, yang kecil tapi menarik dan Iya. relate dengan kebutuhan anak muda sekarang kalau sasaran kita anak muda. Iya. Menurut saya seperti itu, Iya, jadi silakan dielaborasi, ditekuni kira-kira saya akan terlibat dalam konten dakwah itu yang seperti apa, Seperti temanya apa, sasarannya seperti Mhm. apa. Jadi kita lebih Sasaran membatasi dakwah diri ya. dulu. Membatasi kita itu Hmm. kira-kira akan membidik sasaran yang mana dulu. Jadi jangan menjadi semuanya digarap akhirnya malah nggak ada yang profesional. Iya, iya, iya. Itu pesan saya, Iya. semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Muskinul Fuad atas apa yang disampaikan yang sangat inspiratif dan luar biasa sekali. Itu tadi yang mungkin bisa kita simpulkan bersama bahwa dakwah itu harus dipergunakan dengan kemasan yang baik sesuai dengan kita masing-masing ya. Ada yang bagian penulis dan lain sebagainya, kita bisa kemas dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dan jangan jadi penonton saja, penikmat saja, tapi kita juga harus produktif, harus beraksi juga di dalam hal dakwah tersebut, teman-teman. Ya, terima kasih banyak Pak Muskinul Fuad atas Sama-sama. waktu yang diberikan pada hari ini. Sangat luar biasa sekali tentang genre dakwah saat ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat ya tentunya untuk kita bersama. Dan jangan lupa juga untuk terus ikutin di podcast Fakultas Dakwah tentunya ya, ada YouTube-nya juga dan juga Instagram-nya. Terus ikutin tentunya di segmen Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Dan saya Mona Indira sebagai host pada segmen kali ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Muskinul Fuad, terima kasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.